Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang.
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya. Kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua 14 mengenai pembagian tanah Kanaan, lalu Kaleb mendapat daerah Hebron. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di ayat 5 tercatat mengenai tanah perjanjian dibagi tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa bertahun-tahun sebelumnya. Yosua tidak mengubah skenario itu sedikit pun. Ia mengikuti perintah Tuhan secara tepat. Tuhan senang pada orang-orang yang mengikuti instruksinya dengan sepenuh hati. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Selanjutnya ayat 6-12, Kaleb, orang yang setia dari sejak muda sampai masa tuanya. Dia adalah salah seorang pengintai pertama yang dikirim masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 13 ayat 30-33. Kaleb melihat kota-kota besar dan raksasa-raksasa yang hidup di situ. Tetapi Kaleb tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong Israel menaklukkan negeri itu. Karena iman Kaleb, maka Tuhan menjanjikan kepadanya suatu warisan tanah pribadi. Ya. Bilangan 14 ayat 24. Ulangan 1 ayat 34-36. Janji Tuhan 45 tahun lalu. Dan Kaleb ingat itu. Walaupun dia sudah tua, tapi imannya tetap teguh. Ya. Walaupun di tanah yang akan diberikan kepadanya masih ada orang-orang enak, orang-orang bertubuh raksasa, Kaleb tahu bahwa Tuhan pasti akan menolongnya untuk dapat mengalahkan mereka. Saudara, seperti Kaleb, kita juga harus setia dan percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya pada awal perjalanan kita bersama Tuhan pada waktu kita masih muda, tetapi seumur hidup kita, biarlah kita sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan setia Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih dan setia Tuhan. Pada waktu Yosua memberi Kaleb bagiannya, ini sungguh mengenapi janji Tuhan kepada Kaleb 45 tahun sebelumnya. Saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam iman. Biar iman kita terus berkembang. Ya, karena kita sadar bahwa Tuhan pasti akan menepati firman-Nya. Dan itu tergantung kepada iman percaya kita. Tuhan Yesus menolong kita biar iman kita bertumbuh. Melalui kesetiaan kita membaca, mendengar firman Tuhan. Dan persoalan-persoalan hidup yang kita lewati bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.